Ardian Elkana. Pak Ardian, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak, ini kalau kita bicara soal animasi, tadi ada Battle of Surabaya. Ini sebetulnya banyak film lain yang mungkin pemirsa nggak tahu ya, yang sudah dikerjakan oleh Pak Ardian Elkana, bisa disebutkan Pak diantaranya Pak? Ya, kalau visual effects banyak. Kami visual effect ya? Film-film Hollywood ya, antara lain ya mungkin Godzilla yang paling well known. Ini Godzilla yang terakhir. Yang terakhir ya, oke. Kemudian Hangover 3. Hangover 3, saya suka tuh filmnya Hangover 3 itu Pak. Expendables. Kocak itu. Expendables yang Sylvester Stallone. Ya, oke. Nicolas Cage. Itu Expendables ada yang keberapa Pak? 3. Yang ketiga. Ya. Justru yang ketiga yang paling bagus Pak ya. Kalau yang pertama terus terang aja menurut saya ini masih filmnya agak kalau bisa dilewatin gitu. Tapi yang ketiga salah satu yang terbaik. Selain itu? Ya banyak lagi dari Korea, mungkin Mr. Go dari China. Mr. Go. White Vengeance. Saya kurang suka film Korea, tapi pasti banyak juga. Ini salah satu produser saya juga suka film Korea. Dragon Blade. Dragon Blade. Terus? White Vengeance dari China. White Vengeance. Kalau nggak salah Tooth Fairy yang si The Rock ya. The Rock juga. Oke, artinya banyak sekali yang sudah dikerjakan Pak Ardian ya. Banyak. Tapi kami kan hanya mengerjakan visual effects-nya. Visual effect. Visual effect itu luar biasa, nggak gampang juga sebetulnya Pak Ardian. Meticulous ya, harus teliti. Harus teliti. Oke, Pak, ini kalau kita bicara soal film animasi, saya ingat betul kalau di awal mungkin di awal 90 atau di akhir 90 ya, saya nonton Huma. Saya belum nonton. Belum nonton? Masih sekolah mungkin. Nah, dan rasanya perkembangan film animasi itu dari tahun itu, dulu tuh kayaknya lambat sekali gitu. Nah, ini kalau kita bilang bahwa sekarang ini sudah banyak, rasanya kebanyakan indie. Jadi memang mereka itu melakukannya secara sendiri, terus mendistribusikan secara sendiri. Kira-kira apa yang menjadi, boleh nggak kalau saya katakan, iya ini berkembang, tapi belum berkembang dengan pesat. Ya betul. Jadi begini, Mas Rudi. Sebetulnya kalau dari sisi teknikal, seperti yang Mas Rudi sudah lihat dan pertontonkan tadi juga, mungkin kita capable ya. Dari technical kita capable. Ya. Oke, tidak ada masalah dengan itu. In terms of kompetitif. Service work still okay. Oke. Nah, tapi kita harus meningkat kepada level berikutnya, itu co-production. Co-production, oke. Co-production supaya kita bisa meningkatkan skala kita. Jadi bukan hanya menelurkan film-film yang lokal, yang IP-nya yang kita miliki lokal, tapi kita ingin sekali untuk bisa berjajar dengan negara-negara maju lain, apakah itu dengan Korea, apakah itu dengan Jepang, atau dengan Amerika gitu. Jadi salah satu yang tercepat dan paling efisien adalah dengan co-production. Nah, menurut saya setelah tahap itu lewat, kita bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu IP. Battle of Surabaya menurut saya sesuatu yang sangat berani. IP itu apa tuh Pak? IP yang hak miliknya kita miliki 100% gitu. Jadi seperti Battle of Surabaya. Ini saya awam sekali nih. Ini IP ini intellectual property. Hak paten artinya. Intellectual property ya. Ya, jadi seperti Battle of Surabaya gitu. Tapi kita juga ingin belajar bukan saja berproduksinya, tapi bagaimana pemasarannya dan seperti itu, karena kan intrik-intriknya di industri ini sangat banyak. Oh ya, intriknya? Salah distribution salah satu yang itu ya. Dan salah satu cara yang tercepat adalah dengan melalui co-production. Nah, kami harapkan mulai tahun ini dan 2 tahun ke depan mungkin lebih banyak Indonesia bisa duduk sama tinggi atau sama rata dengan co-production partner dari negara-negara lain. Itu yang kami harapkan. Contohnya dengan siapa Pak? Yang paling dekat lah misalnya. Contohnya bulan Mei lalu kami baru menandatangani 55 episode dengan Korea, Friendzoo. Itu mungkin udah second season. Sekarang mereka sudah berproduksi, sebelumnya production second season ini kami masuk. Dan kami mulai berproduksi, dan itu penyerapan tenaga kerja anak-anak juga banyak. Gitu. Nah itu dengan Korea. Filmnya apa itu Pak? Friendzoo judulnya. Friendzoo. Zoo kebun binatang gitu ya? Oke. Ini di Indonesia sudah banyak dikenal belum Pak filmnya ini? Belum, baru di EBS, Educational Broadcasting System Korea ya. Nah ini kan biasanya kan sebetulnya kan penggemar film Korea banyak sekali Pak di Indonesia. Saya tahu film Mr. Gu, walaupun saya nggak nonton tapi saya tahu ada film Mr. Gu. Dan rasanya banyak juga yang menyukai film itu, tapi mereka nggak tahu bahwa ada sentuhan anak bangsa sebetulnya di sana. Ya itu makanya kita boleh berbangga, tapi menurut saya tidak terlalu bisa dibanggakan karena IP-nya itu bukan milik kita itu. Jadi yang seharusnya kita bisa banggakan mungkin something seperti Battle of Surabaya, tapi itu kan hard work sekali gitu. Dan saya hargai sekali untuk itu. Nah, kita ingin supaya banyak Anaki, minimal Anaki sangat mengharapkan IP-IP lokal ini dimultiplikasi, diperbanyak. Dalam roadmap kita memang tahun ini adalah memperbanyak jumlah IP lokal.
Oke. Nah, nanti yang mana yang bisa diekspor, yang mana yang akan menguasai pasar lokal, itu yang ingin kita push dan kita validate. Oke. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal film animasi, yang paling gampang aja lah film Upin Ipin misalnya. Itu film Malaysia, IP-nya Malaysia. Tapi koreksi kalau saya salah, sebetulnya salah satu animatornya adalah orang Indonesia. Bukan salah satu, salah banyak. Salah, Pak? Saya rasa beberapa banyak. Beberapa banyak yang jadi animator film Upin Ipin itu, yang banyak disukai oleh anak-anak Indonesia. Pembuatnya adalah kebanyakan juga orang Indonesia. Iya, tapi kan IP-nya bukan Indonesia gitu. Dan boleh nggak kalau saya katakan ini ironis sekali? It's very ironic. Oke, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Pak Ardian. Pemirsa, jangan kemana-mana.